Perkenalkan, nama saya Nurun Nikmah dari kelompok 1 Ilmu Reproduksi Ternak kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seleksi ternak dari ruminansia jantan. Seleksi ternak sendiri merupakan kegiatan memilih ternak yang memiliki sifat dan genetik unggul untuk dikembangbiakkan. Pada seleksi ternak ruminansia jantan seperti kambing ini dapat dilakukan dengan melihat kesehatan, genetik, serta dilakukan berdasarkan penilaian visual, seperti penampilan atau performa ternak dan pengujian produksi serta perhitungan umur ternak. Seleksi ternak kambing jantan yang baik yaitu memiliki beberapa kriteria. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu menyeleksi kambing jantan dapat dilihat pada bagian kepala. Bagian kepala kambing jantan memiliki kepala yang gagah dan keras serta memiliki mata yang bening. Selanjutnya, parameter yang paling penting dalam menyeleksi kambing jantan yaitu dengan melihat ukuran testis. Ukuran testis kambing jantan yang baik yaitu berukuran normal dan simetris. Mengapa ukuran testis pada kambing jantan harus simetris dan normal? Karena apabila testis kambing jantan memiliki ukuran yang terlalu besar, akan mengakibatkan tingkat libido tinggi untuk mengawini ternak betina, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas sperma yang dihasilkan. Kambing jantan yang baik yaitu memiliki bentuk kaki yang lurus dan kuat, sehingga nantinya akan digunakan untuk menaiki kambing betina. Selain itu, mengetahui usia pada kambing jantan sangat penting dalam proses seleksi ternak yang nantinya akan berhubungan dengan kriteria bobot badan. Ternak kambing jantan yang baik yaitu ketika sudah mengalami pergantian gigi susunya atau dengan istilah lain yaitu sudah poel. Sehingga kambing yang sudah mengalami pergantian gigi atau poel tersebut menandakan bahwa kambing siap untuk dikembangbiakkan. Yang terakhir yaitu dengan melihat bentuk badan dan BCS pada kambing jantan. Berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, kambing jantan tersebut memiliki nilai BCS 3, yang dimana nilai BCS 3 tersebut menginterpretasikan bahwa kondisi tubuh ternak yaitu sedang, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa kambing bejantan siap untuk bereproduksi dengan baik dan siap untuk mengawini betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Ardiansyah, NIM 23011913003085 dari kelompok 11 IRTD. Di sini saya akan mendeskripsikan mengenai seleksi ternak ruminansia betina. Seleksi ternak adalah kegiatan memilih ternak yang memiliki dan mempunyai sifat genetik unggul untuk dikembangbiakkan, yang nantinya digunakan untuk tetua selanjutnya atau bibit unggul. Seleksi ternak berfungsi merubah frekuensi di dalam populasi terhadap sifat gen yang dikehendaki. Nah, saya menggunakan kambing Jawa Rando. Kambing Jawa Rando memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada kambing peranakan Etawa. Kambing ini memiliki telinga lebar, panjang, dan terkulai. Berikut adalah kondisi kambing Jawa Rando. Baik tidaknya seleksi adalah sebagai berikut. Bagian kepala. Bagian kepala kambing Jawa Rando ini terlihat feminim. Matanya pun terlihat cerah. Nah, menurut standar, kambing Jawa Rando yang baik harus memperlihatkan sifat yang feminim, mata besar cerah dan tidak sayu. Yang selanjutnya adalah umur. Umur dapat dilihat melalui pergantian gigi atau poelnya gigi si kambing. Kambing Jawa Rando ini sudah poel sebanyak 6 buah, sehingga kambing ini sudah dewasa tubuh dan siap untuk bereproduksi. Menurut standar, kambing yang dapat dijadikan indukan minimal giginya poel 1 pasang. Selanjutnya adalah panggul. Panggul kambing ini terlihat kurus, namun panggulnya lebar dan tulang punggungnya terlihat
lurus. Nah, menurut standar, indukan yang baik harus memiliki panggul yang lebar dan besar, yang nantinya akan memudahkan melahirkan dan melindungi organ reproduksi, maupun saat induk kambing mengalami kebuntingan. Selanjutnya adalah ambing. Ambing kambing betina ini dalam keadaan simetris, sehat, dan normal. Menurut standar, indukan harus memiliki ambing yang simetris, besar, dan sehat, tidak berpenyakit. Selanjutnya adalah vulva. Vulva kambing ini terlihat kecil. Nah, hal ini kurang sesuai untuk dijadikan induk. Menurut standar, vulva itu harus terlihat lebih besar dan lebar. Vulva tersebut berhubungan dengan kondisi ternak saat birahi. Vulva akan mengalami perubahan menjadi bengkak, kemerahan, dan keluar lendir kental yang menggantung. Vulva yang kecil menunjukkan kurangnya kemampuan reproduksi terutama pada saat birahi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh sifat genetik yang dimiliki. Selanjutnya adalah kondisi tubuh. Kondisi tubuh kambing ini kurus dan nilai body condition score-nya bernilai 2. Nah, ternak kurus ini kurang sesuai apabila dijadikan induk. Kondisi tubuh induk ini berhubungan dengan status cadangan energi tubuh ternak. Nah, menurut standar CDS indukan kambing minimal adalah 3. Skor kondisi tubuh induk berhubungan dengan status cadangan energi tubuh ternak dan hal tersebut mempengaruhi intensitas birahi. Pada seleksi kambing betina ini, kualitas betina tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria indukan dari hasil seleksi yang baik. Berikut ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marliana Ulfa, nomor induk mahasiswa 23010119130213, dan di sini saya akan menyeleksi ternak jantan unggas khususnya pada ayam sendiri. Nah, di sini saya sudah dengan ayam jantan di rumah saya. Dan apa sih itu seleksi? Nah, seleksi merupakan suatu proses di mana individu-individu dalam suatu populasi itu dipilih dan diternakan untuk tujuan produksi yang lebih baik, baik dari segi kualitasnya maupun segi kuantitasnya. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menyeleksi itu tentunya yang pertama, yang terpenting juga, yaitu ayam tersebut harus sehat, artinya dia tidak cacat baik dari tubuhnya, lehernya, kakinya, dan sayapnya, dan bagian lainnya. Adapun persyaratan lain pada ayam pejantan unggul itu meliputi sehat, lincah, lebih agresif jika melihat betina. Ketika berdiri, ayam tampak tegap dan kokoh, tubuhnya berukuran besar, bulunya mengkilap, pialnya agak panjang, jenggernya pelipir, lepek dan berwarna merah, matanya bersinar dan agak menonjol keluar, bentuk paha bulat dan besar, punggungnya tidak bengkok, serta yang terakhir itu bentuk ekornya agak naik ke atas. Aspek pertama yang dilihat yaitu umur. Umur ayam jantan yang baik sebagai indukan berkisar antara 8 sampai 24 bulan. Di mana pada masa tersebut ayam jantan mengalami pertambahan bobot badan tertinggi. Bobot badan yang baik bagi pejantan unggul yaitu kurang lebih 1 sampai 1,2 kg. Selanjutnya, ciri fisik ayam yang digunakan sebagai acuan para peternak untuk membedakan ayam yang unggul yaitu sehat dan tidak cacat. Bertubuh besar dengan otot yang kuat dan gempal di bagian dada serta paha sehingga menjadi pejantan yang tangguh. Ciri pada ayam jantan yang sehat meliputi: pertama yaitu lincah. Kedua, sering berkokok. Ketiga, ukuran partikel kotoran ayam lebih kecil. Keempat, kulit muka ayam tebal. Selanjutnya ada warna paruh ayam yang bagus yang menandakan jantan tersebut unggul. Bentuk jengger yang tegak. Memiliki mata ayam yang cekung dan sinar mata memancar tajam. Dada yang membusung.
Selanjutnya memiliki bulu sayap yang rapi, memiliki otot paha ayam yang padat dan kedua kaki yang kokoh, bentuk ekor ayam jantan yang bagus, dan yang terakhir ada postur ayam yang tegap. Sekian mengenai penjelasan penyeleksi pada ternak unggas jantan, khususnya pada ayam jantan. Terima kasih. Nama saya Ale Lutfiana Aryani, NIM 2301119191300241 dari kelompok 11D. Di sini saya akan melakukan penyeleksian terhadap unggas betina. Penyeleksian ini berfungsi untuk mendapatkan indukan yang baik agar menghasilkan anakan dengan kualitas yang unggul. Nah, untuk menyeleksi ayam, kita dapat melihat dari catatan kelahirannya maupun ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik ayam betina yang baik yaitu bulunya terlihat rapi dan mengkilap, matanya yang cekung, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya, kakinya kuat, bergerak lincah, dan pada saluran reproduksinya berwarna kemerah-merahan. Sekian penyeleksian unggas betina, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Sari dari kelompok 11 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah salah satu teknologi reproduksi yang bertujuan untuk membuat birahi pada sekelompok ternak secara bersamaan. Sinkronisasi birahi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang mempercepat birahi atau gertak birahi, yang kedua ada yang memperlambat birahi. Pada praktikum kali ini akan membahas tentang menghambat terjadinya birahi. Menghambat terjadinya birahi adalah menunda terjadinya birahi yang akan terjadi pada sebagian dari kelompok betina supaya birahi terjadi bersamaan dengan ternak yang lain. Pada sinkronisasi birahi ini menggunakan hormon progesteron. Hormon progesteron akan menghambat keluarnya hormon FSH dan LH dari adenohipofisa, sehingga pertumbuhan dan pematangan sel telur akan dihambat. Setelah pemberian progesteron dihentikan, akan terjadi birahi pada ternak yang disinkronisasi birahi. Alat dan bahan yang digunakan pada sinkronisasi birahi ini itu ada tali tambang untuk mengikat ternak, pipa aplikator, dan pipa pendorong untuk memasukkan spons. Kemudian ada spons vagina sebagai tempat hormon progesteron. Kemudian ada jarum benang untuk mengikat spons, pencetak spons, sarung tangan latex, dryer box atau box pengering, ada alkohol untuk mensterilkan vulva dan alat. Kemudian ada salep betadine untuk mengolasi spons yang akan dipasang dalam usaha meminimalisir terjadinya infeksi atau berkembangnya mikroorganisme di dalam vagina ternak. Kemudian ada lubricating gel atau V-gel untuk pelomas aplikator. Kemudian ada tisu untuk membersihkan alat dan vulva. Kemudian ada sabun cuci untuk mencuci spons. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Angelika, NIM 23011119140127 dari kelompok 11 peternakan D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronasi birahi pada ternak kambing. Media yang diambil untuk sinkronisasi pada ternak kambing diambil dari channel YouTube Departemen Reproduksi dan Obstetri Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dengan judul Sinkronisasi Kambing. Terdapat dua langkah-langkah dalam metode sinkronisasi birahi pada ternak kambing. Yang pertama adalah langkah-langkah pemasangan dan langkah-langkah pelepasan spons. Yang pertama kita masuk ke langkah-langkah pemasangan spons pada vagina. Pertama yang harus dilakukan adalah mensterilkan alat yang digunakan menggunakan alkohol. Setelah itu, mengaplikan V-gel pada pipa.
Fungsi vigel sendiri adalah sebagai pelumas agar pipa aplikator dapat masuk ke dalam vagina dengan mudah. Setelah itu, mengaplikasikan betadine salep pada spons. Tujuannya agar apabila terjadi luka pada saluran reproduksi dapat diobati. Setelah itu kita masukkan spons ke dalam pipa aplikator, lalu didorong menggunakan pendorong hingga mencapai ujung pipa aplikator. Setelah itu, membersihkan vulva kambing dengan menggunakan alkohol, lalu dilap. Setelah itu, memasukkan pipa aplikator ke dalam vagina melalui vulva. Sebaiknya pada saat memasukkan pipa aplikator, sebaiknya pipa aplikator dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Setelah itu, spons yang berhasil masuk ke dalam vagina pelan-pelan didorong menggunakan pendorong. Selanjutnya, ketika spons telah mencapai vagina, pipa aplikator dicopot secara perlahan-lahan. Spons pada vagina dibiarkan tertanam di dalam vagina selama 14 hari. Setelah itu kita masuk ke langkah-langkah pelepasan spons pada vagina. Pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan vulva dengan menggunakan alkohol. Setelah itu, untuk memudahkan dalam pelepasan spons di dalam vagina, benang spons dililitkan pada jari. Setelah itu, menarik spons secara perlahan. Diusahakan benang tidak menempel pada bagian atas vulva atau bawahnya karena berisiko mengakibatkan luka. Sekian langkah-langkah dalam melakukan sinkronisasi birahi pada ternak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.